Karena dia membenci ibunya, dia melarikan diri begitu dia melihat ibunya. Karena ingin memberikan payung kepada putrinya, sang ibu tewas tertabrak mobil. Setelah melakukan kejahatan, mobil tersebut langsung meninggalkan lokasi kecelakaan. Di saat-saat terakhir hidupnya, dia masih ingin memberikan payung kepada putrinya. Ayah yang tuli dan bisu ini berlutut memohon kepada dokter, tapi tidak bisa menyelamatkan istrinya. Polisi yang bertanggung jawab atas kasus ini juga berbalik dan pergi. Saya sudah melihat. Gadis dengan kemampuan mengingat ini telah melihat segalanya. Itu seperti kamera tajam yang menangkap setiap tindakan dan gerakan. Hari itu, dia melihat dua orang di dalam mobil. Dia ingat setiap detail, termasuk plat nomornya. Tetapi beberapa hari kemudian, dia diberitahu bahwa mobil yang menyebabkan kecelakaan itu berwarna hitam. Berita tidak memiliki nilai sehingga tidak dianggap serius. Setelah dewasa, So Young menjadi polisi patroli lokal. Kasus terbesar yang pernah dia lakukan adalah membantu orang menangkap kambing. Meski begitu, dia masih memiliki mimpi bahwa suatu hari, dia akan bergabung dengan tim investigasi. Hanya dengan begitu dia akan dapat menemukan orang yang membunuh ibunya. Hari itu adalah hari So Young bertugas. Orang menelepon dan melaporkan bahwa mereka menemukan sebuah koper. Karena di kantor polisi ada paman yang mabuk. Jadi dia harus pergi memeriksa situasi sendirian. Ketika dia tiba di tempat kejadian, dia melihat sebuah lengan mencuat dari koper. Jadi dia memanggil rekan satu timnya untuk bala bantuan. So Young mengeluarkan ponselnya untuk mengambil gambar sebagai bukti. Tapi tidak hati-hati, jadi dia terpeleset dan jatuh. Kopernya juga jatuh dan terbuka. Di dalamnya ada tubuh yang terpotong-potong. Karena dia merusak TKP. Detektif di tim investigasi area meneriakinya. Ponselnya basah, jadi rusak dan tidak bisa melihat gambar di dalamnya juga. Staf forensik menemukan bahwa di dalam mulut korban ada sebuah permen min. Wajah yang menunjukkan keterkejutan. Keesokan harinya, Kapten tim investigasi Huan Hai yang juga tiba. Prinsip tim pramuka, pertama adalah melindungi TKP, apakah Anda tahu itu? Setelah itu, So Young diundang ke kantor polisi untuk menulis laporan yang merinci situasi di tempat kejadian saat itu. Dia dengan ceroboh menjatuhkan penanya ke tanah. Saat dia membungkuk untuk mengambil pena. Pada saat ini, direktur dan yang lainnya memasuki ruangan untuk membahas kasus ini. Lagi pula, apa yang kalian lakukan? Saya ingat semua detail TKP hari itu. Tolong beritahu aku. Dia menggambar dan meriwayatkan pada saat yang sama. Banyak detail kecil yang disebutkan. Celah sekitar 25 cm. Yang merasa So Young tidak bisa mengingat semuanya dengan jelas begitu, dia agak skeptis. Saat ini, telepon sudah diperbaiki. Foto dan deskripsinya cocok. So Young memiliki kemampuan untuk mengingat semuanya dalam sekejap mata. Hanya dengan melihatnya, semuanya terlihat seperti difoto olehnya. Kapten Huan memutuskan untuk bekerja dengan So Young untuk menyelidiki kasus ini. Tetapi membutuhkan persetujuan dari seorang mistik. Kapten Huan membawanya datang, lalu dia harus pergi ke sana sendiri. So Young khawatir dan memasuki rumah pria misterius. Tinggi 170 cm, beratnya sekitar 50 kg. Bagian belakang agak melengkung. Kaki kiri lebih panjang 1 cm dari kaki kanan. Pria misterius itu dengan lembut mendengarkannya dan mengamatinya. Ujian telah resmi dimulai. Pria ini memintanya untuk menceritakan situasi keamanan di lantai bawah. Berusia lebih dari 50 tahun, tinggi sekitar 1,7 meter. Di rumah ada istri dan anak. Tanggal hari ini dilingkari di kalender. Tangannya memakai cincin marinir. Memiliki kebiasaan menggigit kuku. Berapa banyak lampu yang ada di lantai 3? 7 lampu. Salah. Ada 9 lampu. Yang 2 rusak. Pria ini memintanya untuk berbicara tentang orang-orang di tempat kejadian hari itu. Di dalamnya ada seorang pria aneh yang memegang tali anjing. Non-lokal. Pria misterius itu mengendalikan pegangannya. Dan muncul di depan So Young. So Young tidak lulus ujiannya. Di sisi lain, melalui catatan kontak korban.
Polisi telah mengidentifikasi tersangka. Ketika dia sampai ke tempat si pembunuh, tidak ada seorang pun di sana. Jendela ditutupi dengan foto-foto korban. Saat itu, Kang Seng Huan pergi ke kantor polisi untuk mengaku. Polisi menemukan palu berdarah di tasnya. Aku pembunuh Permen Min. Soyang menonton berita itu, pelakunya adalah orang yang dia rasa aneh sebelumnya. Kang menceritakan proses melakukan kejahatan. Dan mengatakan dia adalah pembunuh Permen Min yang mengguncang negara 5 tahun yang lalu. Polisi mengatakan bahwa pembunuhnya diledakkan 5 tahun lalu. Polisi mabuk ini juga mengingat bahwa pada saat itu, tunangan psikoanalis Oh Hyun Jae juga meninggal malam itu. Dan Oh Hyun Jae terluka parah, kemudian menghilang dan tidak ada yang melihatnya lagi. Soyang tiba-tiba teringat pria misterius di kursi roda. Dia mencari informasi Oh Hyun Jae di internet. Dapat dipastikan bahwa pria misterius itu adalah si jenius Oh. Ingin lulus ujian, Soyang kembali ke TKP. Mengingat ada taksi di tempat kejadian hari itu. Dia segera pergi ke kediaman Oh. Ada taksi. Tapi tidak ada yang turun dari taksi itu. Oh Hyun Jae. Pria ini adalah seorang psikoanalis Oh Hyun Jae. 97% kasus dianalisis olehnya, polisi berhasil menyelesaikan kasus. Dalam sebuah acara TV, ia secara terbuka menggambarkan mentalitas seorang pembunuh Permen Min berdarah dingin. Pembunuh ini sangat marah, jadi dia menculik tunangan Oh. Dan menyebabkan kecelakaan. Gadis itu meninggal karena ledakan. Dan dia lumpuh di kedua kakinya dan kehilangan cahayanya. Dia membutuhkan mata untuk menangkap si pembunuh. Soyang adalah pilihan terbaik. Tapi kepengecutan dan sentimentalitas Soyang membuatnya ragu untuk mengambil keputusan. Soyang secara aktif menawarkan untuk membantunya menemukan pelakunya. Karena dia punya alasan untuk bergabung dengan tim investigasi daerah. Pada saat itu, Kapten Huan telah menunggunya di bawah untuk waktu yang lama. Kembali di kantor polisi, Soyang segera mengenali sebuah foto. Itu gadis di pemberitahuan pencarian kantor polisi. Setelah membandingkan, keduanya memang identik. Menurut hasil otopsi, darah di senjata Kang adalah darah gadis yang hilang. Noda darah masih sangat baru. Mungkin dia masih hidup. Kapten Huan melanjutkan untuk menginterogasi Kang. Dia membuang foto-foto di depan Kang. Kang menghindari pertanyaannya lagi. Di mana dia, pembunuh bajingan? Bukankah itu urusanmu? Polisi hanya bisa menggambarkan area berdasarkan sinyal telepon korban. Soyang tiba-tiba teringat selama interogasi. Kang secara khusus memperhatikan sebuah foto. Dia mencari foto itu. Tempat itu adalah pabrik. Menurut laporan kasus, ada sedikit semen di sepatu Kang. Dan di dekat rumah si pembunuh ada pabrik semen yang terbengkalai. Tim investigasi segera tiba di tempat kejadian. Ketika mereka sampai di sana, mereka menemukan pintu terkunci. Mereka menggunakan peta, menemukan lorong bawah tanah. Tapi ruang terowongannya sangat sempit, hanya cukup untuk dilewati satu orang. Soyang berani dan mengajukan diri untuk memasuki terowongan terlebih dahulu. Sebelum memasuki terowongan, Kapten memberinya headset nirkabel. Orang di ujung sana adalah Oh Hyun Jae. Di bawah tanah, headset polisi mulai mengganggu dan kehilangan sinyal. Karena baru saja hujan, terowongan itu runtuh. Jika aku menyerah sekarang, apakah aku akan melepaskan kesempatan untuk menangkap orang yang